Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah amalan yang sangat istimewa, sebuah ibadah sunnah yang penuh berkah dan keutamaan. Ya, kita akan mengupas tuntas tentang sholat duha. Mungkin banyak di antara kita yang sudah sering mendengar tentang sholat duha, atau bahkan sudah rutin melaksanakannya. Tapi, pernahkah kita benar-benar merenungi apa sih makna di balik sholat ini? Kenapa sholat duha begitu dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Yuk, kita cari tahu bersama. Pertama-tama, apa itu sholat duha? Secara bahasa, duha berarti waktu pagi saat matahari mulai naik sepenggalah. Jadi, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu tersebut. Kira-kira mulai dari 15-20 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Waktu terbaiknya adalah saat matahari sudah terasa panas, sekitar jam 9 atau 10 pagi. Jumlah rakaatnya sangat fleksibel. Paling sedikit adalah 2 rakaat. Dan tidak ada batasan maksimal yang pasti. Meskipun yang paling umum dilakukan adalah 2, 4, 6, atau 8 rakaat. Fleksibilitas ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengasih, memudahkan hambanya untuk beribadah sesuai kemampuannya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik. Keutamaan dan makna di balik sholat duha. Keutamaan pertama dan yang paling sering kita dengar adalah sebagai pengganti sedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa setiap sendi dalam tubuh kita wajib bersedekah setiap harinya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Coba kita renungkan sejenak. Tubuh kita memiliki sekitar 360 sendi. Setiap sendi itu adalah nikmat dari Allah yang memungkinkan kita bergerak, beraktivitas, bekerja, dan beribadah. Sholat duha adalah cara kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini. Dengan 2 rakaat saja, kita sudah menunaikan pajak syukur harian kita kepada Sang Pencipta. Ini bukan sekadar gerakan sholat, tapi sebuah pengakuan dan ungkapan terima kasih yang mendalam atas setiap nikmat kesehatan yang kita terima. Keutamaan kedua, sholat duha sering disebut sebagai sholatnya orang-orang yang bertaubat atau sholat al-awwabin. Awabin adalah bentuk jamak dari kata awab yang artinya orang yang sering kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat duha adalah ibadahnya orang-orang yang senantiasa ingat dan kembali kepada Allah di saat banyak orang lain sedang sibuk memulai aktivitas duniawinya. Di pagi hari, saat kita mulai sibuk dengan pekerjaan, urusan bisnis, atau rutinitas harian, kita berhenti sejenak. Kita meluangkan waktu untuk menghadapnya. Inilah tanda bahwa prioritas utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dunia. Ini adalah bentuk kembali kita kepadanya di tengah kesibukan. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah janji kecukupan rezeki. Dalam hadis qudsi riwayat Abu Daud, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu." Subhanallah, ini adalah janji langsung dari Allah, Sang Pemberi rezeki. Banyak orang salah mengartikan ini hanya sebatas rezeki materi atau uang. Padahal rezeki itu sangat luas. Dicukupkan di sini bisa berarti dimudahkan segala urusan, diberi kesehatan, diberi ketenangan hati, dihindarkan dari musibah, atau diberi keberkahan dalam setiap langkah kita. Sholat duha adalah cara kita mengetuk pintu langit di pagi hari, memohon agar Allah menjaga
dan mencukupi kita sepanjang hari. Ini adalah investasi spiritual kita untuk kelancaran urusan dunia dan akhirat kita. Keutamaan yang keempat, sholat duha akan menjadi saksi kebaikan kita di hari kiamat. Setiap sujud yang kita lakukan, setiap ayat yang kita baca, semuanya akan tercatat dan menjadi pemberat timbangan amal kita. Bayangkan, di saat kita membutuhkan pertolongan, amalan sholat duha ini datang menjadi saksi bahwa kita pernah meluangkan waktu pagi kita untuk beribadah kepadanya. Dan yang tak kalah luar biasa, keutamaan kelima adalah janji sebuah rumah di surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya sebuah istana dari emas di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Mungkin terasa berat untuk melakukan 12 rakaat, tapi bayangkan imbalannya. Sebuah istana di surga. Ini adalah motivasi yang luar biasa untuk kita berusaha semaksimal mungkin dalam beribadah. Sekarang, mari kita bicara tentang makna spiritualnya. Salat duha mengajarkan kita tentang pentingnya memulai hari dengan koneksi kepada Allah. Sebelum kita tenggelam dalam kesibukan dunia, kita menyempatkan diri untuk charge energi spiritual kita. Ini memberikan ketenangan, fokus, dan perspektif yang benar dalam menjalani hari. Kita jadi ingat bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mencari ridhanya. Sholat duha juga melatih kita untuk disiplin dan konsisten. Mungkin awalnya terasa berat, harus meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Tapi jika kita paksakan dan rutinkan, lama-lama akan menjadi sebuah kebutuhan. Kita akan merasa ada yang kurang jika melewatkannya. Inilah indahnya istiqomah dalam beribadah. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Sangat mudah. Niatnya dalam hati untuk sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata caranya sama seperti sholat sunnah lainnya. Dimulai dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, al-fatihah, lalu surat pendek. Surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Tapi ini tidak wajib, boleh membaca surat apa saja yang kita hafal. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu bangkit untuk rakaat kedua. Lakukan hal yang sama. Dan diakhiri dengan tasyahud akhir dan salam. Setelah sholat, jangan langsung beranjak pergi. Manfaatkan momen mustajab ini untuk berdoa. Ada doa khusus sholat duha yang populer, yang isinya adalah permohonan agar Allah memudahkan rezeki kita, menyucikan yang haram, dan mendekatkan yang jauh. Doa ini sangat indah maknanya. Tapi ingat, kita juga bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri, mencurahkan segala isi hati dan harapan kita kepada Allah. Momen setelah sholat duha adalah waktu yang sangat tepat untuk berkomunikasi secara personal dengan Rob kita. Jadi, teman-teman, sholat duha bukan sekadar ritual tambahan. Ia adalah kunci pembuka pintu rezeki, ungkapan syukur yang paling tulus, benteng pelindung dari kesibukan dunia, dan investasi abadi kita untuk akhirat. Ia adalah cara kita menyapa Allah di pagi hari dan memohon agar Dia menyertai kita sepanjang hari. Yuk, kita mulai niatkan dari sekarang. Bagi yang belum pernah, coba mulai dengan 2 rakaat saja. Cari waktu luang sekitar jam 9 pagi, ambil wudhu, dan laksanakan. Rasakan ketenangan yang diberikannya. Bagi yang sudah rutin, mari kita tingkatkan kualitasnya. Lakukan dengan lebih khusyuk, pahami setiap bacaannya, dan perbanyak doanya. Ajak juga keluarga dan teman-teman kita untuk mengamalkannya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk tidak lagi meninggalkan sholat duha. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah dalam menjalankan amalan yang mulia ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen di channel ini, agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Sampai jumpa
di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.